Pelembab wajah dengan kandungan hyaluronic acid untuk kulit lebih lembut. Jadi, kamu ngerasa nggak kulit kamu itu gampang kering, kusam, dan kerasa kasar? Pasti sering kan dengar tentang hyaluronic acid? Tapi apa sih sebenarnya yang bikin bahan ini tuh jadi begitu populer di dunia skincare? Nah, kali ini kita bakal bahas secara tuntas kenapa hyaluronic acid bisa jadi game changer buat kulit kamu dan kenapa pelembab dengan kandungan ini bisa bikin kulit kamu jadi lembut dalam waktu singkat. Tapi ada twist yang bakal bikin kamu terkejut tentang cara pemakaiannya. Penasaran? Keep watching! Hai guys, selamat datang kembali di channel Ryan Skin Story. Kalau kamu suka dengan segala hal tentang skincare dan tips kecantikan yang kekinian, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Hari ini kita bakal ngomongin tentang salah satu bahan skincare yang udah terkenal banget dan jadi favorit banyak orang, yaitu hyaluronic acid. Mungkin kamu udah pernah dengar kan? Tapi tahu nggak sih, ada cara-cara yang jarang orang tahu supaya manfaatnya lebih maksimal. Penasaran? Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke pelembabnya nih, kita harus tahu dulu apa sih hyaluronic acid itu. Singkatnya nih ya, hyaluronic acid adalah molekul yang mampu menarik dan mempertahankan kelembapan. Bayangin deh, dia itu kayak spons yang bisa menyerap air dan menyimpannya di kulit kamu. Dan, mau tahu nggak twistnya apa? Walaupun kandungan ini terdengar teknikal, sebenarnya tubuh kita juga memproduksinya secara alami loh. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi hyaluronic acid kita menurun, yang bikin kulit itu jadi lebih kering dan kurang lembab. Nah, disinilah pelembab dengan hyaluronic acid masuk sebagai penyelamat. Ini bisa bantu mengembalikan kelembapan kulit yang hilang dan menjadikannya lebih halus dan kenyal. Kalau kamu sering ngerasa kulit kering atau bahkan kusam, bisa jadi karena kelembapan alami kulit kamu itu berkurang. Dan gak cuma itu aja, kulit yang kering juga rentan banget terhadap kerutan dan garis halus. Nah, disinilah hyaluronic acid memainkan peran penting. Dengan kemampuannya untuk mengikat kelembapan, dia nggak hanya melembabkan, tapi juga bisa ngebuat tekstur kulit jauh lebih halus dan kenyal. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, ada twist besar di sini. Kamu harus tahu bahwa bukan semua pelembab dengan hyaluronic acid bekerja dengan cara yang sama. Ada yang langsung memberi kelembapan, ada juga yang malah bikin kulit terasa lebih kering. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Stay tune, karena kita bakal bahas ini lebih dalam lagi. Jadi gimana sih cara kerja pelembab dengan hyaluronic acid? Secara umum, produk ini bekerja dengan menarik air ke dalam lapisan kulit, yang ngebuat kulit itu terlihat lebih penuh dan lembut. Tapi, twistnya adalah hyaluronic acid bisa menyerap kelembapan dari udara atau justru dari lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, kalau udara di sekitar kamu kering banget, pelembab dengan hyaluronic acid malah bisa menarik kelembapan dari kulit. Dan malah bikin kulit kamu jadi kering. Makanya penting banget buat pakai pelembab dengan hyaluronic acid di tempat yang lembab atau setelah kamu cuci muka dengan air yang masih agak lembab. Jangan biarkan kulit kamu itu benar-benar kering sebelum aplikasikan produk ini. Udah pada nggak sabar kan? Cari tahu produk pelembab dengan hyaluronic acid yang bagus? Tenang, di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa kamu coba. Dan tentunya sudah teruji untuk memberikan kelembapan maksimal tanpa efek samping yang mengecewakan. Yang pertama, Neutrogena Hydro Boost Water Gel pelembab ini terkenal banget karena formulanya yang ringan dan cepat meresap. Cocok banget buat kamu yang punya kulit berminyak, tapi tetap butuh kelembapan. Yang kedua, Cerava Hydrating Facial Cream buat yang kulitnya lebih kering.
Produk ini memberikan kelembapan lebih tahan lama dan mengandung ceramide yang membantu memperbaiki skin barrier. Yang ketiga, The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5. Produk ini punya konsentrasi yang cukup tinggi untuk hyaluronic acid. Jadi buat kamu yang butuh hidrasi intens, bisa banget buat dicoba. Ada trik nih yang perlu kamu tahu supaya pelembab dengan hyaluronic acid bisa bekerja maksimal. Jadi pertama-tama, pastikan kulit kamu masih sedikit lembab setelah cuci muka ya. Mengaplikasikan pelembab pada kulit yang sedikit basah, itu bakal ngebantu hyaluronic acid menarik kelembapan lebih banyak. Dan twistnya nih, jangan langsung pakai produk pelembab setelah wajah benar-benar kering. Kalau kamu menunggu terlalu lama, pelembab dengan hyaluronic acid justru bisa menyerap kelembapan dari kulit, bukannya memberi hidrasi. Jadi ingat, waktu adalah kunci. Namun, ada hal yang perlu kamu waspadai meskipun banyak orang sukses banget dengan produk pelembab yang mengandung hyaluronic acid. Ada juga yang nggak merasakan efek seperti yang diinginkan. Kira-kira kenapa ya? Itu karena beberapa orang, terutama yang tinggal di tempat dengan udara sangat kering, mungkin nggak mendapatkan hasil yang optimal. Tapi jangan khawatir, karena twistnya adalah kamu bisa atasi hal ini dengan layering. Misalnya, kamu bisa pakai pelembab yang lebih berat atau menggunakan face oil setelah mengaplikasikan pelembab dengan hyaluronic acid, supaya kelembabannya itu bertahan lebih lama. Jadi, buat kamu yang pengen punya kulit lebih lembut dan kenyal, hyaluronic acid memang salah satu bahan yang bisa jadi game changer. Tapi penting banget untuk tahu cara penggunaannya dengan benar dan pastikan kamu memilih pelembab yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Jangan lupa, pelembab dengan hyaluronic acid bukan hanya soal kelembapan, tapi juga soal pemahaman tentang produk yang kamu pakai dan kondisi kulit. Dengan tips yang tadi nih, semoga kamu bisa mendapatkan kulit yang lebih lembut dan sehat tentunya. Bersih wajah berbusa versus non-busa, mana yang lebih baik? Pernah nggak sih kamu berdiri di depan rak skincare, ngelihat dua pembersih wajah, satu berbusa, satu tidak berbusa, lalu bingung mana yang lebih bagus? Nah, kamu nggak sendirian, tapi hati-hati, pilihan yang salah bisa bikin kulit kamu teriak. Jadi kita bakal bahas mana yang sebenarnya lebih baik, dan spoiler, jawabannya gak sesimpel yang kamu kira. Guys, pembersih wajah adalah langkah pertama di rutinitas skincare kita. Kalau langkah pertama ini aja salah, efeknya bakal berantakan, kayak domino. Kulit bisa kering, jerawatan, atau malah berminyak banget. Jadi, penting banget buat tahu apa yang kulit kamu butuhkan dari pembersih wajah. Jadi, mari kita mulai dari si berbusa dulu. Pembersih wajah berbusa biasanya punya kandungan surfaktan yang bikin mereka menghasilkan busa. Nah, busa ini serasa memanjakan kulit, apalagi kalau kamu pakai sambil dipijat. Tapi tahukah kamu, pembersih berbusa seringkali terlalu rajin membersihkan, alias mereka bisa mengangkat minyak alami kulit kamu yang sebenarnya penting banget buat menjaga kelembapan. Tapi jangan keburu takut kalau kulit kamu berminyak atau sering pakai make up berat, pembersih berbusa bisa jadi pilihan yang tepat. Dia kayak prajurit yang langsung menyerbu kotoran dan bahkan minyak. Tapi apakah ini berarti pembersih non-busa kalah? Tunggu dulu. Pembersih non-busa sering dianggap kurang powerful karena nggak ada busanya. Padahal produk ini tuh justru lebih gentle. Biasanya nih, mereka diformulasikan untuk kulit kering, sensitif, atau gampang iritasi. Bayangin aja, kalau kulit kamu kayak permukaan kaca yang rapuh. Pembersih non-busa ini kayak tisu lembut yang membersihkan tanpa bikin retak. Selain itu, pembersih non-busa juga sering mengandung bahan-bahan pelembab seperti gliserin atau ceramide yang bikin kulit tetap lembut bahkan setelah dibersihkan. Nah, sekarang mari kita bahas mitos yang sering bikin salah paham. Busa lebih banyak sama dengan lebih bersih. Guys, ini nggak sepenuhnya benar. Busa banyak memang terlihat satisfying,
Tapi itu bukan jaminan kulit kamu jadi lebih bersih atau sehat. Bahkan, kadang nih, busa berlebihan bisa bikin kulit malah iritasi. Dan mitos lainnya, non-busa nggak cukup membersihkan. Jangan salah sangka, kalau formulanya tetap non-busa bisa membersihkan sama efektifnya dengan yang berbusa. Terutama nih buat kamu yang nggak pakai makeup tebal. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung jenis kulit kamu dan kebutuhan kamu. Yang pertama, kulit berminyak atau berjerawat. Pembersih berbusa bisa jadi teman baik kamu karena dia bisa mengontrol minyak dan membersihkan pori-pori dengan lebih efektif. Yang kedua, kulit kering atau sensitif. Pembersih non-busa yang lembut dan melembabkan. Ini bakal membantu kulit kamu tetap tenang dan gak gampang kering. Yang ketiga, kulit kombinasi. Kamu bisa pakai keduanya, pembersih berbusa area T-zone yang berminyak dan non-busa di area pipi yang cenderung kering. Apapun pilihan kamu, ingat ya untuk selalu memperhatikan kandungan dalam pembersih. Hindari yang mengandung alkohol tinggi atau pewangi berlebihan, terutama nih kalau kulit kamu sensitif. Jangan lupa untuk double cleansing, itu penting banget terutama kalau kamu habis pakai sunscreen atau make up. Jadi, apakah ada pemenang di antara berbusa atau non-busa? Jawabannya sebenarnya nggak hitam putih. Kulit kita tuh unik. Dan skincare adalah perjalanan personal. Yang penting, dengarkan apa yang kulit kamu butuhkan. Jadi, setelah nonton video ini, yuk cek lagi pembersih wajah yang ada di rak kamu. Apakah dia benar-benar cocok buat kamu? Atau justru jadi salah satu penyebab masalah kulit kamu selama ini? Kalau kamu punya pengalaman menarik soal pembersih wajah berbusa atau non-busa, jangan lupa untuk share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena kita bakal bahas lebih banyak lagi topik skincare seru lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!